Mie ayam komplit, ini bener-bener komplit ya teman semuanya. Ada daging ayamnya, ada sawi hijaunya, kemudian ada keripik pangsit, ada sambal, dan tidak ketinggalan ada kuah kaldunya yang bener-bener membuat mie ayam ini enak. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya? Di episode ini Dapur Cantik akan membuat mie ayam komplit. Bagaimana cara membuatnya? Ayo, gak pakai lama, kita segera saja mulai ya. Simak terus videonya hingga selesainya nanti. Untuk mie-nya saya menggunakan jenis mie basah mentah ya teman semua. Dan ini tadi saya membeli, tidak memasak sendiri. Dan biasanya cocok ya digunakan untuk mie ayam. Kalau teman semua ingin menggunakan mie yang sama, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Namun kalau ingin menggunakan mie jenis yang lain, itu boleh-boleh saja. Pertama, saya buat isian mie ayamnya dulu ya. Ini saya menggunakan ayam paha filet ya. Saya potong bentuk dadu seperti ini. Nah, kemudian saya juga menggunakan ini kulit ayamnya ya, supaya nanti jadinya masakannya itu lebih gurih, lebih sedap. Namun kalau teman semua tidak suka menggunakan kulit ayam, ini di skip aja, tidak masalah ya teman semuanya. Jadi itu bebas saja sih. Atau teman semua ingin menggunakan yang bagian dada ayamnya, boleh saja ya. Saya potong-potong dulu semuanya. Berikutnya saya haluskan dulu ya bumbu untuk isian mie ayamnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri yang sudah disangrai, dan kunyit. Saya tambahkan air ya teman semua, secukupnya saja, supaya kerja blendernya tidak berat ya. Lalu saya tutup. Saya akan mulai membuat isian mie ayam ya teman semua. Ini minyaknya sudah panas, saya masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Sambil saya masukkan ini serai yang sudah dikeprek, daun jeruk urut yang sudah dibuang tulang daunnya, dan daun salam. Saya masukkan garam ya teman semua. Kemudian ini ketumbar bubuk. Sambil diaduk terus ya. Merica bubuk. Ini gula pasir atau gula putih, dan kaldu jamur. Oke, ditumis-tumis lagi sampai benar-benar matang ya bumbunya, sebelum masuk bahan yang lain. Aroma bumbunya ini sudah harum banget, bumbunya sudah matang, sudah tanak ya. Saya akan masukkan ini ayam yang sudah dipotong-potong, saya masukkan semuanya. Kemudian diaduk-aduk sampai mengeluarkan airnya atau berubah warna ya. Ayamnya ini sudah berubah warna ya teman semuanya. Saya akan tambahkan air secukupnya saja. Oke, diaduk-aduk dan ditunggu sampai benar-benar mendidih ya teman semua. Saya tambahkan kecap manis ya teman semuanya. Kemudian ditunggu sampai susut lagi seperti yang kita mau ya. Ini kan masih banyak airnya. Di samping itu supaya bumbunya ini bisa lebih meresap ke dalam daging ayamnya ini. Ini sudah sedikit susut ya teman semuanya, dan bumbunya ini pasti sudah lebih meresap lagi ke dalam daging ayamnya. Saya akan tambahkan ini daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian bawang pre ya, juga yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Saya aduk-aduk sampai merata, sampai sedikit layu ya untuk daun yang dimasukkan ini, baik bawang pre maupun daun bawang. Dan jangan lupa teman semua untuk dicek rasanya ya, kalau asin manisnya sudah pas atau belum, mau ditambahkan garamnya atau kecapnya, itu perlu dites dulu rasanya ya.
Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak teman semua, sudah pas. Saya matikan dulu ya apinya. Selanjutnya saya akan membuat minyak bawang ya teman semua. Ini sudah ada bawang putih dicincang kasar, kemudian bawang pre dan daun bawang. Langsung saya goreng semua ya. Ini minyaknya sudah panas, jadi saya masukkan ada bawang putih yang sudah dicincang kasar, daun bawang, kemudian ada bawang pre. Oke, ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum, dan bisa dilihat nanti bawang putihnya bisa sedikit kecoklatan gitu ya, namun tidak gosong, sampai aromanya benar-benar harum ya. Sudah matang ini, bawang putihnya sudah kecoklatan. Saya matikan dulu apinya ya. Aromanya harum banget teman semua. Dari semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma masing-masing yang harum ya. Berikutnya saya akan membuat kuah untuk mie ayam ya. Ini sudah ada tulang dari paha filetnya. Kemudian saya tambahkan ceker atau kaki ayam ya, supaya nanti jadi kuahnya itu lebih enak gitu. Tulang ayam dan kaki ayam langsung direbus ya teman semua, dan tidak usah menunggu airnya mendidih, langsung aja saya masukkan semuanya. Oke, jadi ini ditunggu sampai keluar kaldunya ya, jadi sampai empuk otomatis ya. Ini sudah mendidih dan kaldunya ini sudah keluar ya teman semua. Dari aromanya juga sedap banget, kalau teman semua bisa cium aromanya. Kemudian ini saya akan tambahkan, ini ada sedikit garam, kaldu jamur, gula pasir dan merica bubuk. Saya masukkan semua. Diaduk-aduk. Jadi ini sedap ya teman semua. Jadi tidak tawar tapi ada rasa gurihnya, ada garam, gula, ada kaldu jamur, ada merica, jadi enak ya untuk kaldunya ini nanti. Ini sudah cukup, sudah matang, sudah sedap ini kaldunya. Saya matikan dulu apinya. Selanjutnya saya rebus dulu sayurannya ya, karena mie ayam ini kurang lengkap kalau tidak ada sayurannya. Nah, sebelum masuk sayuran saya tambahkan sedikit garam supaya tidak tawar. Oke, saya masukkan terlebih dahulu sesaat, sebentar aja, ini tangkainya dulu ya, karena teksturnya kan lebih keras daripada daunnya. Saya masukkan daun sawinya semuanya. Jadi untuk membuat mie ayam ini sayurannya cukup sawi hijau aja ya teman semua, tidak perlu ditambahkan yang lain, sudah cukup dengan sawi hijau. Ini ditunggu sebentar lagi. Sudah cukup ya, seperti ini, sudah layu, namun tidak layu sekali ya, dan warnanya masih tetap cantik hijaunya ya. Saya matikan dulu apinya, kemudian saya tiriskan sayurannya atau sawi hijaunya ini ya. Sekarang saya akan rebus minyak ya. Ini airnya sudah mendidih, tapi sebelum minyak masuk saya tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Diaduk-aduk supaya merata. Nah, ini sudah merata. Saya masukkan dulu minyak. Oke, direbus sesaat ini, tidak terlalu lama sepertinya ya. Oke, sudah cukup, tidak perlu lama-lama karena saya mau tekstur minyak seperti ini ya, jadi supaya tidak terlalu lembek ya teman semua. Nah, seperti ini. Terakhir saya akan buat sambelnya ya teman semua. Ini hanya cabai rawit yang sudah direbus, sedikit garam dan gula, jadi tidak perlu ditambahkan bahan yang lain. Sudah cukup seperti ini. Saya ulek dulu ya, karena cuma sedikit jadi tidak perlu di blender, cukup diulek saja. Sudah cukup seperti ini, kasar-kasar sedikit ya teman semua, membuat sambelnya lebih enak. Saya akan tambahkan air kaldu sedikit supaya lebih enak dan lebih encer sedikit ya. Kalau teman semua tidak mau encer, tidak usah menggunakan air kaldu juga tidak apa-apa. Oke, sekarang tinggal penyajiannya ya teman semua.
Di mangkok ini sudah ada minyak bawang yang kita buat tadi. Sekarang saya tambahkan mie yang sudah direbus ya. Oke, saya aduk-aduk dengan minyak bawangnya. Minyak ini sampai merata ya. Saya tambahkan ini ayam ya yang sudah dimasak tadi. Daging ayamnya. Wow, ini enak banget ini teman semua. Mie ayam komplit, ini bener-bener komplit ya teman semuanya. Ada daging ayamnya, ada sawi hijaunya, kemudian ada keripik pangsit, ada sambal, dan tidak ketinggalan ada kuah kaldunya yang benar-benar membuat mie ayam ini enak. Dan mie ini bisa dibuat ide jualan ya teman semuanya, bisa dijadikan referensi untuk masakan ini. Kemudian masakan ini kalau teman-teman mau mencoba sendiri di rumah silahkan, dan selamat mencoba, pasti puas dengan hasilnya. Terima kasih buat teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.